Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Apakah Janur Efek di Indonesia, Penerapan Metode Tanpa Syarat dan Metode Bersyarat. Next. Sebelumnya, perkenalan dulu kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Wilda Muzaina Khairunisa, yang kedua ada Yulia Sandra Sari, yang ketiga ada Khairul Aziz, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Muhammad Dwi Cahyo. Next. Agenda presentasi kami pagi hari ini, yang pertama ada latar belakang, tujuan penelitian, hipotesis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, yang terakhir kesimpulan dan saran. Next. Yang pertama latar belakang. Next. Investor sebelum melakukan investasi dapat menggunakan dua metode analisis untuk memilih dan menganalisa saham. Yang pertama ada analisis fundamental, di mana analisis ini menganalisis terhadap aspek-aspek fundamental perusahaan yang merupakan gambaran dari kinerja perusahaan tersebut. Contohnya ada rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, likuiditas. Selanjutnya yaitu ada analisis teknikal, di mana analisis teknikal ini hanya melihat pergerakan grafik saham yang menunjukkan suatu informasi yang relevan. Hal ini menyebabkan perubahan harga saham yang memiliki pola yang berulang-ulang. Pola berulang berpengaruh pada analisis teknikal, salah satunya adalah anomali pasar. Di sini analisis teknikal kita bisa menggunakan beberapa indikator, contohnya ada indikator moving average, indikator MACD, RSI, indikator volume, dan lain sebagainya. Anomali merupakan penyimpangan konsep pasar efisien yang menyebabkan sulit dijelaskannya dengan cepat. Menurut Alteza 2007, perdebatan tentang pasar efisien masih sering terjadi sampai saat ini. Muncul sejumlah penelitian yang dinyatakan bahwa adanya anomali pasar yang merupakan penyimpangan yang terjadi terhadap hipotesis pasar efisien yang dapat mempengaruhi harga pasar saham. Di sini anomali pasar itu ada 4 jenis. Yang pertama ada anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa, dan anomali akuntansi. Anomali perusahaannya sendiri, anomali perusahaan merupakan anomali yang muncul sebagai akibat dari adanya sifat atau karakteristik khusus perusahaan. Contohnya, ukuran perusahaan, kepemilikan institusi, dan lain sebagainya. Anomali musiman, anomali pasar yang eksistensinya tergantung sepenuhnya oleh waktu. Misalkan, anomali Januari, weekend anomali, dan lain sebagainya. Anomali peristiwa, anomali peristiwa terjadi bila mana harga mengalami perubahan setelah adanya suatu kejadian atau peristiwa yang mudah terdeteksi. Misalkan dalam anomali peristiwa terjadi pengumuman pencatatan saham, rekomendasi analisis, perubahan rating perusahaan. Yang terakhir ada anomali akuntansi, di mana perubahan dalam harga saham sebagai akibat dan dari dikeluarkannya suatu informasi akuntansi, misalkan informasi laporan keuangan, dividen yield, dan lain sebagainya. Next. Salah satu kategori anomali musiman adalah Januar Efek. Januar Efek merupakan kemungkinan terjadi kenaikan harga saham pada minggu pertama di bulan Januari. Adanya kenaikan harga ini disebabkan oleh aktivitas investor untuk menyusun portofolionya, sehingga mereka mengalami anomali saham selama liburan akhir tahun. Next. Di sini kita lihat bahwa ada beberapa penelitian yang mendukung maupun tidak mendukung. Yang pertama, yang mendukung adanya Januari Effect tentang keuntungan bulanan saham pada bursa saham Nairobi. Nairobi ini merupakan bursa saham negara Kenya tentang adanya abnormal return saham yang signifikan di bulan Januari. Ini merupakan penelitian dari Wachira 2012 dan penelitian Sengberg dan Nielsen 2011 tentang return yang lebih tinggi pada bulan Januari di Bursa Efek Stockholm, merupakan bursa efek dari negara Swedia. Penelitian di Indonesia sendiri dilakukan oleh Wulandari tahun 2014 juga menemukan hal yang serupa, yaitu adanya abnormal return yang tinggi pada bulan Januari di Bursa Efek pada kelompok saham LQ45, di mana LQ45 sendiri merupakan kelompok saham yang
liquid di Bursa Efek Indonesia jumlah 45 perusahaan. Kemudian penelitian Rofik juga pada tahun 2013 menemukan hal yang serupa, yaitu adanya January Effect pada perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia. Next. Selanjutnya yang penelitian yang tidak mendukung adanya January Effect. Studi empiris yang dilakukan oleh Ahmad dan Ahmed tahun 2014 yang tidak menemukan adanya perubahan return pada bulan Januari di Bursa Efek Karachi. Karachi ini merupakan bursa efek negara Pakistan. Ahsan dan Sekar tahun 2013 juga di Bursa Efek Dhaka, DSE. Ini merupakan bursa efek negara Bangladesh. Dan Gundoso 2008 di Bursa Efek Mauritius, negara Mauritius. Hal ini sejalan dengan tidak ditemukannya January Effect di Indonesia oleh As'adah 2009 di Jakarta Islamic Index dan Wijaya 2013 pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Kemudian menindaklanjuti penelitian Wulandari yang meneliti January Effect pada periode 2009 sampai 2013 juga karena adanya beberapa isu antara pemilihan presiden baru di tahun 2009 dan menjadi fenomena kebijakan apa yang dilakukan di tahun 2010 serta runtuhnya perekonomian Yunani dan negara Eropa lainnya pada tahun 2011. Di mana untuk tahun 2012 sendiri, pada tahun yang memiliki trading volume yang tinggi serta adanya pemilihan gubernur Jakarta, terjadi fenomena pemerintah Amerika Serikat tutup di tahun 2013 dan jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pertengahan tahun 2013, membuat pergejolakan terhadap perekonomian, terutama pada perusahaan asing yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Next. Kemudian fenomena-fenomena yang terjadi pada tahun 2015, antara lain yaitu terpilihnya Jokowi sebagai presiden, kemudian terjadinya perlambatan di mana Indonesia pada saat itu hanya mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9%. Next. Kemudian kebaruan dari penelitian yang kami lakukan, ini adalah meneliti January Effect pada sektor konsumsi di Bursa Efek Indonesia, di mana penelitian sebelum-sebelumnya yang sudah diteliti, yaitu menggunakan saham kelompok LQ45 dan saham perusahaan sektor manufaktur. Next. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan return pada bulan Januari dan bulan lainnya pada perusahaan sektor konsumsi di Bursa Efek Indonesia, di mana penelitian ini menggunakan metode tanpa syarat dan metode bersyarat. Penelitian ini menggunakan harga penutupan dari 10 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada sektor konsumsi dari Desember 2014 hingga Januari 2020. Next. Untuk hipotesisnya sendiri yaitu terdapat perbedaan rata-rata return pada Januari dengan rata-rata return di bulan Desember. Di sini, sebelum menguji signifikansi perbedaan return Januari dan return Desember, pertama dapat ditemukan jika ada January effect, di mana jika return Januari lebih tinggi dari return Desember. Selanjutnya, signifikansi perbedaan diuji menggunakan uji independen dengan sampel t-test, di mana jika probabilitas signifikan kurang dari 0,05 berarti H0 ditolak, yang artinya return rata-rata bulan Januari berbeda dengan return rata-rata bulan Desember. Sebaliknya, jika probabilitas signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Itu berarti return rata-rata Januari sama dengan return rata-rata pada bulan Desember. Baik, selanjutnya untuk metode penelitian dalam penelitian ini. Nah, jenis penelitian pada penelitian ini yakni penelitian kuantitatif, di mana jenis data yang digunakan adalah data sekunder atau data dari pihak ketiga yang kami peroleh dari situs idx.id, Starforex, dan investing.com. Nah, data-datanya berupa data-data harga saham,
perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2020 pada harga saham harian setiap Januari dan Desember. Nah, penelitian ini menggunakan perusahaan sektor konsumsi karena sektor konsumsi termasuk sektor yang defensif, di mana harga saham dari perusahaan tersebut memiliki pergerakan yang relatif stabil sehingga cukup menarik untuk diteliti apabila ada suatu event. Nah, populasi dari penelitian ini yakni perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampelnya sendiri yakni 10 perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Next. Adapun teknik sampling dalam penelitian ini yakni menggunakan metode purposive sampling, di mana kriteria sampelnya adalah perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia dan perusahaan yang IPO sebelum tahun 2015 sehingga untuk memenuhi kecukupan data. Teknik analisis data yang digunakan yakni menggunakan uji independen sampel test untuk mengetahui signifikansi perbedaan antara return Januari dan Desember. Kami menggunakan aplikasi SPSS. Penjabaran tentang variabel penelitian dalam penelitian ini yakni variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham yang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut yang tertera di PPT, yakni harga saham pada hari ini dikurangi harga saham kemarin dibagi dengan harga saham kemarin. Terus variabel independen dari penelitian ini yakni January effect. Nah, January effect ini muncul apabila return stok pada bulan Januari lebih tinggi daripada bulan-bulan lainnya. Nah, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang dilakukan oleh Petengil, yakni metode tanpa syarat dan metode bersyarat. Maksudnya metode tanpa syarat dan bersyarat itu seperti apa? Jadi metode tanpa syarat itu metode tanpa membagi kondisi pasar. Sedangkan metode bersyarat yakni metode yang membagi kondisi pasar menjadi pasar atas dan pasar bawah. Dikatakan pasar atas apabila pasar itu memiliki premi positif. Premi positif yaitu apabila return market dikurangi return suku bunga bebas risiko kurang dari 0. Sedangkan, mohon maaf, lebih dari 0 untuk pasar atas. Selanjutnya untuk pasar bawah yakni ketika return market dikurangi return suku bebas risiko kurang dari 0. RM sendiri yakni mengacu pada return market. Dalam hal ini kami menggunakan data IHSG. Selanjutnya untuk RF mengacu pada return suku bunga bebas risiko. Dalam penelitian ini kami menggunakan data dari Cibor. Next. Nah, dengan demikian, data dari penelitian ini yakni menggunakan metode tanpa syarat diperoleh 1.140 pengamatan pada bulan Januari dan 1.050 pengamatan pada bulan Desember. Menggunakan metode bersyarat, khususnya di pasar atas, kami mendapatkan 760 pengamatan di bulan Januari dan 450 pengamatan di bulan Desember. Sedangkan menggunakan metode bersyarat dengan pasar bawah, kami mendapatkan 380 pengamatan pada bulan Januari dan 600 pengamatan pada bulan Desember. Selanjutnya yakni hasil dari penelitian kami. Nah, pada tabel 1 grup statistik dapat dilihat pada bulan Januari dan Desember merupakan grup statistik return pada bulan Januari dan Desember, di mana N tersebut pada bulan Januari 1.140 dan Desember sebanyak 150. Selanjutnya pada min, rata-rata return pada bulan Januari sebesar min 1,2301 dan Desember sebesar min 0,1098, di mana ini menunjukkan bahwa rata-rata return pada bulan Januari lebih rendah daripada bulan Desember. Hal ini bertentangan dengan konsep di mana return Januari harusnya Desember. Nah,
Standar deviasinya di mana pada bulan Januari menunjukkan 46,55038 dan Desember 3,97447. Ini juga menunjukkan bahwa risiko pada bulan Januari lebih tinggi daripada risiko pada bulan Desember. Selanjutnya, nah, probabilitas signifikansi dalam uji levelnya ini untuk persamaan varian adalah menunjukkan angka min, 0,84 yang lebih dari 0,05. Hal itu menunjukkan berarti variannya sama. Dengan demikian, analisis yang digunakan untuk uji T menggunakan varian yang sama diasumsikan. Selanjutnya, probabilitas signifikansi dalam varian yang sama menunjukkan angka sebesar 0,437, yang artinya angka tersebut lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat Januari efek karena rata-rata return pada Desember lebih tinggi daripada rata-rata return Januari. Jadi hipotesis pada penelitian ini ditolak. Berarti pengembalian rata-rata pada Januari tidak berbeda signifikan dengan rata-rata pengembalian bulan Desember. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziz. Oke, kemudian selanjutnya adalah menggunakan metode bersyarat untuk pasar atas, di mana rata-rata return bulan Januari lebih rendah daripada rata-rata return bulan Desember, yaitu sebesar negatif 1,8402, sedangkan return Desember negatif 0,2826. Artinya, dapat suatu tidak konsistenan dalam konsep Januari efek, yang mana seharusnya rata-rata return bulan Januari lebih tinggi daripada bulan Desember. Kemudian dapat diketahui pula deviasi pada bulan Januari lebih berisiko daripada bulan Desember dengan mencatatkan sebesar 67,0150. Maksudnya adalah uji levelnya dengan kami menggunakan independent sample test, dan didapatkan bahwa probabilitas signifikansi pada persamaan varian adalah 0,188, yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, analisis JT diasumsikan memiliki variansi yang sama atau tidak adanya suatu perbedaan. Kemudian, untuk probabilitas signifikansi total juga sebesar 0,564, yang menunjukkan lebih besar pula dari 0,05. Sehingga dalam hal ini hipotesis H1 ditolak. Dengan kata lain, pengembalian rata-rata bulan Januari tidak berbeda signifikan dengan rata-rata pengembalian bulan Desember. Ini adalah terkait Januari efek menggunakan bersyarat pasar bawah, ya, di mana rata-rata return Januari sebesar negatif 0,0099, lebih rendah dari return Desember, yaitu 0,498. Hal ini pula menunjukkan suatu ketidakpastian atau ketidakkonsistenan dalam konsep Januari efek. Kemudian dapat juga standar deviasi pada bulan Desember yang lebih besar daripada bulan Januari, yaitu sebesar 0,57594. Dengan demikian, risiko di bulan Desember memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Pada tabel uji levelnya diketahui bahwa probabilitas signifikansi pada persamaan varian adalah 0,14, lebih besar juga dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada analisis ini diasumsikan memiliki variansi atau variansi yang sama, yang didukung juga dengan probabilitas signifikansi total yang melebihi atau lebih besar dari 0,05. Sehingga dengan kata lain, hipotesis H1 ditolak dan tentunya menerima H0. Dengan pengembalian rata-rata pengembalian bulan Januari tidak berbeda signifikan rata-rata pengembalian bulan Desember. Sehingga pada hasil penelitian ini tidak mendukung adanya Januari efek maupun menggunakan metode tanpa syarat dan juga metode bersyarat. Karena
return pada bulan Desember lebih tinggi signifikan daripada return pada bulan Januari yang menggunakan kedua metode tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tidak terdapat January effect menggunakan metode tanpa syarat dan metode bersyarat, di mana return pada Desember signifikan lebih tinggi daripada return Januari menggunakan metode tanpa syarat dan metode bersyarat pasar atas dan metode bersyarat pasar bawah. Next. Untuk sarannya, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan anomali pasar dengan periode waktu yang lebih lama dan dapat meneliti efek mingguan, efek Senin, dan lainnya. Lalu penelitian selanjutnya juga dapat menambah periode waktu penelitian sehingga dapat menggambarkan fenomena January effect. Untuk saran bagi investor yaitu investor dapat membeli saham yang memiliki abnormal return rendah pada Januari dan menjual saham pada abnormal return tinggi pada bulan Desember. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman maupun Pak Brantas, dipersilakan demi kebaikan artikel kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Adwi Putri. Saya mau tanya sama kelompok 1 ya. Tadi kan biasanya di penelitian-penelitian sebelumnya itu kan sampel perusahaannya menggunakan sampel perusahaan LQ45. Itu mungkin alasannya karena saham-saham di perusahaan LQ45 itu kan lebih liquid ya. Terus yang mau saya pertanyakan, alasan kelompok kalian memilih sektor konsumsi itu didasarkan atas apa? Terima kasih. Ya, makasih Rizky. Silakan dijawab. Terima kasih sebelumnya. Izin menjawab ya, Pak. Ya. Kenapa kami memilih sektor konsumsi? Sudah dijelaskan tadi bahwa sektor konsumsi ini cenderung lebih stabil dari sektor lainnya. Karena sektor konsumsi sendiri lebih banyak dibutuhkan. Contohnya produk-produknya lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi pergerakannya itu relatif stabil. Nah, kemudian jika adanya event akhir tahun atau awal tahun event tertentu, apakah sektor konsumsi itu akan cenderung lebih naik di bulan Januari atau tidak? Jadi kami meneliti atas landasan dari fenomena itu, Pak. Terima kasih. Ya, jadi lanjutan pertanyaannya adalah emang apa hubungannya yang dimaksud dengan stabilitas harga saham-saham sektor konsumsi terhadap January effect? Kemudian yang kedua, event yang dimaksud ini event apa dan apa hubungannya suatu event terhadap January effect? Itu. Itu ya, 2 pertanyaan saya ya. Silakan dijawab. Baik, terima kasih Pak. Izin menjawab yang pertanyaan yang kedua tadi, yang kedua dulu, yang tentang event yang dimaksud dalam di January Effect ini. Jadi, awal mula dari penelitian January Effect ini, itu terjadi karena yang pertama adanya investor akan membeli saham di bulan Januari karena banyaknya investor yang memperoleh
tabungan atau gaji akhir tahun yang akan kemudian diinvestasikan pada bulan Januari. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya investor memilih pada bulan Januari untuk menghindari tagihan pajak, karena dengan mereka menanam saham, mereka akan terhindar dari pajak. Itu dari asal mula dari January Effect. Kemudian event dalam penelitian ini karena adanya pemilihan presiden tahun 2014, kemudian apakah berpengaruh pada tahun berikutnya dengan kepemimpinan presiden yang baru pada tahun 2015 bulan Januari ini. Kemudian adanya penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 yang diumumkan di akhir tahun 2014, yang kemudian apakah berpengaruh kepada tahun Januari 2015. Seperti itu, Pak. Izin menambahkan, Pak, untuk jawaban nomor 2 juga karena dari jenis anomali kan yang tadi sudah dijelaskan, ada anomali perusahaan, anomali musiman, anomali kejadian atau peristiwa, dan anomali akuntansi. Namun di situ kenapa menghubungkan dengan event? Karena dari jenis anomali juga terdapat juga anomali peristiwa atau kejadian. Udah. Ya, jadi sebenarnya kalau kalian fokusnya sama event, maka pengujiannya itu bukan anomali pasar ya, tapi pengujian event study. Jadi harus dipahami lagi bahwa pengujian anomali dengan pengujian yang berfokus pada suatu event itu adalah dua pengujian yang berbeda. Pengujian anomali itu secara teoritis ingin menguji apakah ada efisiensi bentuk lemah dalam pasar. Sedangkan kalau pengujian event study itu gunanya untuk menguji apakah ada efisiensi bentuk setengah kuat dalam pasar. Ya, jadi kalau tadi fokusnya kepada nanti apakah ada dampak pergerakan harga saham akibat adanya pemilihan presiden, pemilihan gubernur, dan lain-lain, ya itu yang diuji bukan anomali, tapi yang diuji adalah event study. Ya kan? Jadi pergerakan harga sebelum event dan pergerakan harga setelah event, nanti apakah ada abnormal return atau tidak. Sedangkan pengujian anomali itu sifatnya adalah melihat suatu pola. Ya, melihat suatu pola. Apakah ada pola dari return di masa lalu yang selalu berulang yang menimbulkan yang namanya anomali. Jadi anomali itu ya sama dengan ada sebuah pola. Jadi yang dimaksud anomali itu adanya pola pergerakan harga yang dilihat dari suatu kriteria tertentu. Nah, kalau menggunakan January Effect berarti ada pola pergerakan harga apabila dilihat dari data harga bulanan. Ternyata menurut teorinya January Effect itu bahwa rata-rata return bulan Januari lebih tinggi daripada rata-rata return bulan-bulan yang lain. Ya, jadi itu yang namanya anomali. Jadi harus dibedakan dulu ya. Iya, Pak. Pak, Jadi berarti mau tanya boleh? apa? Berarti kalau dengan penelitian yang seperti ini, tadi kan kita ngujinya January Effect ya, Pak. Terus tadi juga sempat memaparkan tentang event. Berarti apakah seharusnya tidak perlu memaparkan tentang event yang pernah terjadi? Nggak perlu ya. Jadi di beberapa, sebenarnya tadi udah saya jadikan catatan juga di beberapa poin di riset atau file yang sudah kalian kirim itu ada beberapa yang seharusnya nggak perlu dimasukkan. Salah satunya argumentasi, ada perlambatan ekonomi gara-gara pemilihan presiden dan lain-lain dan lain. Itu terlambat faktor makroekonomi, kemudian suatu event pemilihan presiden, pemilihan gubernur itu nggak ada hubungannya dengan anomali pasar, terutama January Effect. Nah, jadi nggak perlu dimasukkan. Kemudian masih berhubungan dengan pertanyaan Rizky tadi, kenapa memilih saham-saham konsumsi? Ya. Nah, kalau kita lihat tadi kan alasannya karena lebih stabil ya, katanya lebih defensif. Nah,
apa hubungannya stabil dan defensif itu terhadap January effect? Ya kan? Supaya bisa menjawab itu kan berarti kita cek lagi. January effect itu kok terjadi kenapa? Kalau per definisi kan January effect tadi seperti yang sudah dijelaskan, ada rata-rata return yang lebih tinggi dari pada bulan Januari dibandingkan bulan yang lain. Kemudian tadi udah dijelaskan oleh Cahyo juga, salah satu penyebabnya adalah karena investor itu January effect muncul karena ada perilaku investor yang menghindari pajak, ya kan? Kok bisa? Jadi ceritanya ini settingnya di Amerika ya, tapi ya settingnya di Amerika itu setiap bulan Desember ada pola pergerakan di mana tekanan jual itu sangat tinggi. Ya. Jadi transaksi jual itu sangat tinggi di bulan Desember. Kemudian di bulan Januari berkebalikan. Tiba-tiba terjadi transaksi pembelian yang tinggi. Jadi di Desember itu banyak yang jual, kemudian di Januari kemudian banyak yang beli. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena investor di bulan Desember itu berusaha untuk mengurangi pajak dari saham yang dimiliki sebisa mungkin, semaksimal mungkin dengan cara menjual saham-saham yang dianggap kinerjanya buruk. Jadi saya punya portofolio, di dalam portofolio saya ada 5 saham. Nah, untuk mengurangi beban pajak yang akan dibebankan ke saya pada awal bulan Januari atau di akhir bulan Desember, maka saya akan menjual beberapa saham di portofolio saya yang kinerjanya buruk. Ya, maka saya jual. Misal awalnya saya punya 5 saham, kemudian yang 2 itu kinerjanya buruk, saya jual 2 supaya beban pajaknya tinggal di 3 saham. Ya. Kemudian biasanya lagi yang terjadi adalah saham yang sudah dijual di bulan Desember itu oleh investor, oleh saya, akan saya beli lagi di bulan Januari. Ya, akan saya beli lagi di bulan Januari. Karena sebenarnya saya yakin bahwa kedepannya saham ini punya kinerja yang baik. Ya kan? Nah, tapi kan kemudian yang harus diperhatikan, kalau misal saya jual di bulan Desember, kemudian padahal saya yakin saham ini kedepannya akan baik dan saya harus membeli lagi bulan Januari, bukankah ada kemungkinan apabila saya beli di bulan Januari nanti harga sahamnya udah terlanjur naik? Kalau udah terlanjur naik kan berarti saya rugi dong. Jual pada saat loss, kemudian saya harus beli di harga yang mahal. Ya kan? Nah, maka biasanya saham-saham yang dijual oleh investor untuk menghindari pajak itu adalah satu, dia saham yang kinerjanya buruk dalam portofolionya dia. Saham yang di dalam portofolionya dia itu kinerjanya buruk. Dan yang kedua adalah saham-saham yang tidak terlalu liquid. Ya, tidak terlalu liquid di pasar. Jadi small cap stock istilahnya. Saham-saham yang ukuran kapitalisasinya itu kecil. Yang nggak terlalu banyak diperdagangkan di pasar. Supaya apa? Supaya pada saat bulan Januari saya mau membeli saham yang sama, yang udah saya jual nih di Desember, harga belinya itu nggak terlalu tinggi. Kan beda apabila saya di bulan Desember itu menjual saham blue chip, gitu kan? Nah, setelah saya jual bisa jadi nggak usah nunggu Januari, sehari 2 hari kemudian harganya sudah naik karena banyak yang mencari karena sahamnya liquid. Ya. Nah, maka di sini seharusnya kalau tadi kalian menjelaskan bahwa penelitian terdahulu menggunakan saham-saham LQ45 untuk menguji Januari efek, itu seharusnya nggak tepat. Saham-saham LQ45 kan saham yang laku. Ya. Artinya
konteks penjelasan January Effect-nya jadi nggak masuk dong. Padahal January Effect itu selain untuk menghindari pajak, saham yang dijual tuh saham yang kinerjanya buruk, tapi yang likuiditasnya juga nggak terlalu liquid, volume perdagangannya nggak terlalu tinggi. Ya, supaya apa? Supaya pada saat investor itu membeli lagi, harganya nggak terlalu mahal. Nah, itu cerita itu settingnya di Amerika. Ya. Untuk penerapan di Indonesia, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Satu, kalau menggunakan alasan pajak, apakah pembebanan pajak atas saham di Indonesia itu juga berlaku di bulan Desember Januari? Ya kan? Bisa jadi pengujian ini nggak terbukti karena memang pembebanan pajaknya nggak ada di bulan Januari atau Desember. Ya kan? Karena January Effect yang dijadikan sebagai acuan itu setting tempatnya ada di Amerika, di mana konteks pembebanan pajaknya di periode-periode tersebut. Ya. Ya kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, penjelasan January Effect tadi selain permasalahan pajak adalah untuk saham-saham yang small cap, yang kecil. Ya, artinya bisa jadi pengujian January Effect di penelitian kalian nggak terbukti karena mungkin setting sampelnya juga bukan saham-saham yang ukurannya kecil gitu, yang tidak liquid. Ya, itu jadi bisa jadi penyebab kenapa pengujiannya tidak terbukti. Jadi nanti ada pertanyaan, berarti apakah kalau di Indonesia bunyinya bisa jadi bukan January Effect Pak? Tapi misal April Effect, ya bisa jadi. Ya, bisa jadi. Ya, jadi itu tugas kalian ya. Jadi nggak perlu dinamai January Effect gitu. Kalau misal belum yakin. January Effect itu berarti dari awal kita udah yakin bahwa ada pola return yang berbeda di bulan Januari dibandingkan di bulan yang lain. Nah, berangkat dari konteks Indonesia berarti kalian bisa ngomong aja bahwa apakah hipotesisnya apakah ada perbedaan rata-rata return di bulan tertentu dibandingkan bulan yang lain, jadi belum spesifik. Ya, kecuali kalian udah tahu pembebanan pajak atas saham di Indonesia itu biasanya berada di bulan apa. Misalnya di bulan Maret, berarti kalian bisa nyebutnya month of the year effect, bulan dalam tahun, efek bulan dalam tahun gitu. Ya. Jadi ada satu bulan tertentu dalam satu tahun yang kinerjanya lebih tinggi gitu. Jadi nggak secara spesifik January effect nggak masalah. Tuh. Ada pertanyaan lain? Jadi alasan kenapa sahamnya adalah saham-saham dari industri atau saham-saham perusahaan konsumsi tadi menurut saya kurang kuat ya. Ada pertanyaan lain, teman-teman yang lain? Pertanyaan? Mau tanya Pak. Ya, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Narendra dari Manajemen Keuangan 2017 NIM 7311417180. Ini kan dari penelitian ini kan meneliti tentang adanya anomali Pak, anomali pada transaksi saham di sektor tertentu. Nah kan kalau anomali kan itu bisa saja terjadi, bisa tidak kan Pak? Iya. Nah kalau semisal kita mau meneliti apakah ada anomali itu, kayak valid gak sih Pak? Maksudnya kan kita nggak tahu ada apa enggak gitu loh. Kan beda kayak misalnya kita meneliti adanya abnormal return apa di event tertentu gitu Pak. Misalnya kayak tiap pemilu kan itu pasti eventnya apa maksudnya
ada kejadian yang udah pasti gitu loh Pak. Kalau kalau misalnya kita mau meneliti adanya anomali kayak misalnya January effect atau yang belum istilahnya belum tentu hal itu terjadi atau tidak, itu penelitiannya mesti tetap valid apa enggak Pak? Jadi kalau saya tangkap, mungkin pertanyaannya yang saya tangkap ya, apakah anomali itu bisa berupa apa aja gitu ya? Bahkan yang belum pernah diuji sebelumnya. Apakah seperti itu? Iya kayak gitu Pak. Ya. Apakah misal ada suatu anomali tertentu, misal randomnya, setiap malam Jumat ada pergerakan harga saham yang berbeda dengan hari-hari yang lain, misalnya seperti itu ya. Itu kan mungkin bisa berawal dari dugaannya seperti itu. Nah, menurut saya bisa aja ya. Yang harus dilakukan pertama apa supaya kita tahu. Sebenarnya anomali itu kan pola ya, pola yang berulang. Maka supaya kita tahu apakah ada pola yang berulang, ya kita harus kumpulkan datanya dan kita lihat apakah datanya membentuk sebuah pola. Ya, apakah datanya membentuk sebuah pola. Itu ya. Misal setiap bulan puasa seperti ini ada kecenderungan orang-orang itu banyak yang berkumpul di flyover gitu. Buat apa? Buat ngabuburit. Ya, itu dugaannya seperti itu. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah ya kita kumpulkan datanya. Setiap bulan puasa kita lihat apakah atau berapa jumlah rata-rata orang yang nongkrong-nongkrong di flyover buat lihat mobil, buat lihat motor lewat. Dengan argumentasinya adalah untuk melakukan ngabuburit. Misal, boleh aja, bisa aja. Ya, yang penting ada data yang menunjukkan suatu pola yang berulang. Nah, itu juga lanjut ke masukan buat kelompok ini. Jadi di deskriptifnya itu belum dicantumkan. Ya, saya tahu kalau artikel ini kan artikel replikasi ya. Artikel replikasi, dan di artikel replikasinya itu sudah saya lihat tidak mencantumkan pola return bulanan. Nah, bukan berarti kalau nggak ada berarti kalian juga bisa oke, nggak ada gitu. Kalau kalian merasa ada hal yang bisa ditambahkan, ya silahkan ditambahkan. Nah, salah satunya adalah yang harus ditambahkan pola. Jadi silahkan ditambahkan data bulanan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Data harga saham bulanan, dibuatkan chart, dibuatkan bar, ya, dibuatkan bar chartnya. Supaya secara deskriptif sebelum kalian menguji nih, ya kan, sebelum kalian sampai pengujian hipotesisnya atau sampai pengujian statistiknya, dari datanya tuh udah bisa terlihat ya memang ada apa enggak. Ya, sama seperti pertanyaannya Narendra. Ya. Jadi bukan berarti walaupun di penelitian terdahulu itu sudah sering dilakukan January effect terus kalian langsung bablas aja gitu, enggak. Jadi nanti silahkan ditambahkan atau coba kalian lihat data kalian deh. Data kalian toh terus dibuat, dikelompokkan data return dari sampel kalian di bulan Januari, return sampel bulan Februari sampai return sampel bulan Desember. Ya kan? Kemudian dikumpulkan, dibandingkan satu sama lain rata-rata return bulanannya. Nah, kalau ternyata kalian temui bahwa ternyata dari bulan Januari sampai bulan Desember itu rata-rata returnnya sama, ya berarti nggak ada January effect. Jadi kalian nggak perlu sampai jauh-jauh menguji hipotesis, karena di deskriptifnya datanya itu memang nggak mendukung kan, misalnya seperti itu. Ya. Jadi itu yang juga harus ditambahkan. Misal ya, artikel, kan kita pernah membahas juga ya tema yang seperti ini.
Misal, bentar, saya take over bentar. Nih, ini artikel yang pernah kita bahas kan mengenai apakah ada perbedaan investasi yang bersumber dari informasi resmi dan informasi media. Nah, minimal tuh harusnya kalian buat bar data grafik bar seperti ini. Ya kan Januari, Februari, Maret sampai Desember gitu. Dimana data ini adalah data persebaran return bulanan. Ya. Januari effect itu berarti harusnya datanya ini, polanya di bulan rata-rata bulan Januari itu selalu tinggi dibandingkan rata-rata bulan yang lain, terutama Desember itu harus selalu rendah. Karena Januari effect itu ngomong penjualan itu banyak dilakukan Desember, kemudian orang akan membeli lagi di Januari sehingga return Desember itu rendah, return Januari tinggi. Ya. Itu jadi harusnya ditambahkan gambar seperti ini. Nah, kalau misal nih gambar yang kalian atau data yang kalian kumpulkan terus kalian buat grafik datanya seperti ini nih sama persis yang ada di PDF ini, berarti January effect-nya nggak ada. Ya. January effect-nya nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada pola tertentu di sini. Ya. Datanya nggak terlalu jauh beda antara bulan satu dengan bulan yang lain. Ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan Narendra. Apakah kita bisa membuat anomali apapun? Bisa aja ya, caranya kita kumpulkan data yang akan kita amati, kemudian kita buat, paling gampang kita buat grafik. Apabila ada satu pola tertentu yang sangat signifikan, ya, yang selalu berulang dan sangat konsisten, maka bisa jadi itu yang namanya anomali. Gitu. Ya. Tuh, ada pertanyaan lagi? Silahkan balik ke PowerPoint-nya lagi. Ini udah kelihatan ya PowerPoint-nya ya? Lalu? Kelihatan, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kemudian, sambil nunggu yang lain ya. Metode tanpa syarat dan bersyarat itu apa tuh tadi? Penjelasannya apa? Dan kenapa harus diuji dengan metode tanpa syarat dan bersyarat? Ya, apa? Ya, aku nggak bisa. Halo, suaranya untuk metode tanpa syarat kita membagi diperoleh dari
Sinyalnya putus-putus ya, Apa Ibu yang ya. kalau yang dasar atas iya Pak. Itu susah ya. Masuk. Ya Allah. Ya udah ya, intinya itu ya, ada dasar penelitian terdahulunya. Nanti silahkan ditambahi ya, karena ini putus-putus. Putus-putus kan bukan suaranya di ya itu bukan gitu ya. Iya Pak. Ya, nanti silahkan ditambahi data yang pengujiannya itu. Ya, Ini putus-putus iya. jalan. Nah, intinya adalah nanti silahkan ditambahi pengujian satu lagi yang nggak pakai metode ini. Jadi murni melakukan pengujian beda untuk data-data bulan Januari dengan bulan non-Januari. Ya, langsung diuji beda aja. Data, return. Berarti itu Pak. Ya, Pak lanjut dulu Pak. Ya, jadi kan di sini kan dia sampelnya diklasifikasikan dulu kan. Kalau metode syarat dan bersyarat itu ada premi positif, premi negatif, bagi kondisi pasar, dan lain-lain. Nah, ntar ditambahi satu pengujian lagi di mana intinya kelompokkan sampel return bulan Januari dari semua sampel diuji beda dengan return non bulan Januari untuk semua sampel, langsung seperti itu aja diuji beda. Jadi nggak usah pakai pengklasifikasian pemisahan apa. Pemisahannya cuma Iya bulan Pak. Januari dan non Januari gitu ya. Itu pengujian tambahannya. Siapa tahu bisa terbukti gitu kan. Siapa tahu yang bermasalah adalah di metode pengujiannya. Tuh. Kemudian masih berhubungan dengan metode yaitu data. Kenapa data yang digunakan itu data harian? Terus kalau data harian cara menjadikan bulanannya gimana? Iya, kami menggunakan data harian pada bulan Januari sama Desember dari tahun 2014 Desember sampai Januari 2020. Terus kenapa? Kami hitung rata-ratanya, Pak. Kenapa nggak langsung data bulanan? Kan ada data bulanan emiten kan? Ya, jadi menurut saya ini juga harus diganti ya. Ya. Pakai datanya karena pengujiannya adalah efek bulanan, ya harusnya datanya data bulanan supaya datanya itu bukan data rata-rata. Ya, jadi langsung data harga saham bulanan. Kemudian yang dikumpulkan tuh juga harusnya bukan Januari dan Desember aja, tapi Januari dan non-Januari, artinya semua bulan dalam satu tahun. Ya, itu ya. Jadi nanti silakan data supaya ya kan. Kalau pertama kumpulkan data bulanan semua sampel dari Januari sampai Desember. Nanti tahunnya silahkan mau sama atau ditambah nggak apa-apa. Kalau tahunnya sama berarti kan observasinya jadi lebih sedikit. Karena yang awalnya harian jadi bulanan. Maka ya kalau misal kurang silahkan ditambah tahunnya. Ya. Kemudian langkah kedua dibuat bar tadi, ya. Januari, Februari, Maret sampai Desember. Kemudian langkah ketiga baru dilakukan pengujian hipotesis. Uji beda menggunakan metode syarat bersyarat maupun yang tidak menggunakan metode syarat maupun bersyarat yang uji beda biasa. Ya. Kemudian sama supaya hasil pengujiannya lebih kuat,
saya minta tambahkan satu model pengujian hipotesis lagi, yaitu adalah tambahkan model regresi. Ya, model regresi. Regresinya regresi sederhana, di mana variabel Y-nya adalah abnormal return. Ya, kan udah tahu caranya ngitung abnormal return. Variabel X satunya adalah dummy Januari. Udah itu aja. Jadi variabel Y-nya abnormal return, variabel X satunya adalah dummy Januari. Ya. Kan sudah pernah saya tunjukkan ya waktu bahas artikel-artikel sebelumnya, satu juga Excel-nya cara memasukkan dummy Januari, dummy harian itu gimana. Jadi bernilai 1 apabila data yang sedang diamati itu berada atau merupakan data bulan Januari. Ya. Nah, nanti hasil dari regresi antara dummy Januari dengan abnormal return itu bisa mendukung kesimpulan apakah ada perbedaan atau ada rata-rata return yang lebih tinggi di bulan Januari daripada bulan yang lainnya. Ya. Jadi itu tambahannya. Ada pertanyaan nggak dari kelompok yang lain? Pak mau tanya, berarti ini datanya nanti semua pakai yang Apa? Putus-putus suaranya. Datanya diganti semua pakai bulanan? Iya. Januari sampai Desember. Itu pertanyaannya. Iya, Pak. Ya. Jadi bisa jadi nggak terbukti gara-gara itu pengambilan datanya yang nggak tepat ya, bisa jadi ya. Kemudian nih, misal kalian Pak judulnya tetap Januari Effect boleh nggak? Boleh. Ya. Kemudian setelah kalian buat gambarkan polanya, ternyata terjadi anomalinya bukan di bulan Januari tapi di bulan yang lain. Ya nggak masalah. Nanti tinggal kalian cari alasan, ya kan? Cari penjelasan kenapa di Indonesia, di sampel kalian di Indonesia, di perusahaan sektor konsumsi, anomalinya ini terjadi di bulan yang lain. Apakah ada ciri-ciri tertentu dari proses bisnisnya di industri yang kalian pilih yang menyebabkan ada pola tertentu, gitu kan? Ya, ya ibaratnya kalau orang jualan daging pasti rata-rata return-nya akan lebih tinggi mendekati bulan-bulan Lebaran, misal kayak gitu, pasti seperti itu. Atau orang jualan kambing pasti anomali return-nya itu terjadi di mana pola return-nya akan sangat tinggi di bulan yang mendekati Idul Adha, misalnya seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau muncul pola bulanan selain Januari Effect dari sampel kalian, ya berarti tinggal kalian cari penjelasan kenapa sampel kalian itu secara khusus polanya bukan terjadi di Januari tapi di bulan yang lain. Itu apakah ada sifat bisnis tertentu, perilaku konsumen yang tertentu atau bagaimana? Ya masalah. Malah jadi temuan baru nanti. Ada pertanyaan lagi? Yang lainnya silahkan. Kalau buat tampilan artikel udah cukup rapi ya.
Jadi minimal yang lain ya setidaknya seperti ini. Cuma tabelnya aja yang masih tabel mentahan dari SPSS. Ini karena kalian sama persis dengan artikel acuannya kan dari mentahan SPSS juga kan. Jadi ya kalau bisa dibuat lebih rapi atau gimana lah tabelnya ini. Disederhanakan intinya aja nggak apa-apa, nggak perlu semuanya dimasukkan. Kalian ngambilnya dari ini kan, IK Simbolen kan? Iya. Ya. Walaupun itu jurnalnya kelihatannya internasional ya, tapi setelah saya cek, menurut saya sebenarnya ya bukan artikel yang paling bagus. Ciri-cirinya apa? Artikel yang kurang bagus itu. Gampang aja, dia hipotesisnya masih ada H0-nya. Itu kan kayak nggak ada penelitian yang di jurnal yang bagus itu ada H0-nya. Bahkan kalian aja nggak memasukkan H0 karena kalian harusnya nggak tahu ya kenapa kalian nggak masukkan H0 ya. Mungkin kalian tahu kalau emang nggak perlu masukkan H0 atau mungkin kebetulan ya. Tapi setidaknya kalau kalian mau artikel yang walaupun bunyinya itu bunyi di jurnal-jurnal internasional pakai bahasa Inggris, tapi kalau ada H0-nya itu udah minus sendiri tuh. Ya. Karena berarti orang yang nulis nggak tahu fungsi H0 itu apa. Ya, jadi harusnya nanti bisa lebih bagus lagi daripada artikel acuan kalian ya. Di ringkas tabelnya bagaimana, bukan Januari Desember saja dan lain-lain. Tambahkan deskriptif statistik dalam bentuk grafik tadi ya. Silahkan ada penelitian pertanyaan yang lain nggak? Oke, kalau tidak ada berarti itu aja ya. Itu aja. Kita lanjutkan hari kelompok kedua. Itu ya? Pak mau tanya. Ya. Tapi di luar. Apa? Ya, Pak. Mau tanya sebenarnya judul antara penelitian Apa Yulia keputus-putus? ya, kayak pengaruh, menguji pengaruh kayak gitu. Statif itu kayak nanti Pak ini jelas nggak? Ya ini jelas, tapi coba ulangi Pak. Ada nggak sih Pak kriteria perbedaan judul antara penelitian kuantitatif sama penelitian kualitatif? Soalnya penelitian kuantitatif menguji pengaruh antara menjelaskan variabel X dan Y-nya atau apa. Terus kalau yang penelitian menguji pengaruh kayak membuktikan hipotesis kayak gitu kan. Kalau yang kualitatif itu biasanya judulnya kayak analisis, diawali dengan si yang ada sih kayak ya ada nggak perbedaan? Ya jelas ada. Kalau penelitian kualitatif itu nggak mungkin menguji pengaruh. Ya, karena kalau pengaruh itu artinya kita udah punya hipotesis, kita udah punya dugaan, dan sifat dari penelitiannya itu adalah sifat penelitiannya adalah penelitian deduktif. Ya, deduktif itu kan dari umum ke sempit. Umum ke sempit itu kan artinya kita mengamati pola yang umum, kemudian kita ambil kesimpulan yang paling kecil, ya kan? Jadi pengaruh itu adalah kata-kata yang merujuk ke sudut pandang atau cara berpikir deduktif, dan deduktif itu kuantitatif. Ya.
pertanyaan yang diuji pun beda, ya kan? Kan kalau kuantitatif itu yang diuji itu pertanyaan apa, ya. Kemudian ya pertanyaan apa sih sebenarnya secara sederhana? Apakah ada pengaruh kan gitu-gitu kan? Tapi kalau kualitatif itu sifatnya tidak ingin membuktikan sesuatu, tapi ingin menemukan suatu sudut pandang baru gitu. Dengan keunikan sudut pandangnya, dengan keunikan sampelnya. Jadi nggak mungkin dia menggunakan kata-kata pengaruh. Gitu. Jadi ya jelas ada. Gitu. Kalau kualitatif kan sifatnya induktif ya, kebalikannya ya. Kalau kualitatif itu sebenarnya pemilihan judulnya bisa sangat fleksibel, ya, sangat fleksibel. Ada teman saya itu waktu S1 orang anak SDM, dia penelitiannya kualitatif. Saya kalau nggak salah judulnya adalah pokoknya ada kata-kata asa sang pamong praja. Jadi dia sampelnya itu adalah pegawai di kelurahan. Intinya dia mengorek-ngorek, mencari tahu, mewawancarai pegawai kelurahan itu, ya lingkungan kerja di pegawai kelurahan itu seperti apa dan lain-lain gitu. Jadi ya kalau judul jelas ada ya. Kalau kalian penelitiannya kualitatif terus pakai kata pengaruh itu udah salah tuh. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau kalian pengen tahu penelitian-penelitian kualitatif di keuangan itu ada jurnalnya. Jurnal. Bentar. Qualitative Research in Financial Market. Ya. Ini ada jurnalnya Qualitative Research in Financial Market. Jadi ini menarik juga sebenarnya penelitian di kualitatif ya. Kalau di konteks keuangan ya berarti bisa kita kalau misalnya berhubungan dengan pasar modal ya, kita bisa misal paling sederhananya yang bisa kalian lakukan adalah mewawancarai aktivitas trading atau aktivitas yang dilakukan oleh investor pemula itu seperti apa, kayak gitu. Mengorek kehidupan investor pemula yang di satu sisi butuh uang sebagai investor, di satu sisi juga butuh uang sebagai mahasiswa, misal kayak gitu, ada kesulitan nggak, dan lain-lain. Bisa seperti itu. Atau bisa mewawancarai mahasiswa dalam mengelola keuangan itu seperti apa, dan lain-lain. Ya. Mencari tahu, intinya mencari tahu pengalaman dari sampel kalian, kemudian apakah ada suatu insight atau pandangan atau hal baru yang diperoleh gitu. Jadi sebenarnya bisa banget ya kualitatif ini ya. Di keuangan tuh bisa banget. Kalau tertarik nggak masalah ya. Silakan kalau buat skripsi tertarik nggak masalah. Qualitative Research in Financial Market. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada berarti saya cukupkan ya untuk hari ini. Kita akan lanjutkan hari Jumat. Nanti untuk kelompok ini hasil pengujian similaritasnya akan saya kirimkan ya. Jadi ini masih proses. Nanti akan saya kirimkan dan itu juga akan digunakan sebagai salah satu poin yang harus kalian perbaiki kalau similaritasnya tinggi. Gitu. Begitu aja, saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.